Hukum Taurat ke-9 bilang kita nggak boleh bersaksi dusta. Nah, bener aja tuh, waktu Ananias dan Safira bohong ke Rasul Petrus, mereka kan langsung di tempat. Tapi ada juga nih cerita di Alkitab tentang orang yang bohong, tapi malah diberkati. Contohnya ya bidan-bidan Ibrani waktu zaman kelahiran Musa itu. Ih, jadi sebenarnya kita boleh bohong nggak sih? Pertama-tama kita harus lihat dulu nih konteks para bidan Israel itu. Waktu itu kan bangsa Israel lagi tinggal di Mesir kan karena dibawa sama Yusuf. Nah terus kan muncul nih Firaun baru yang gak kenal sama Yusuf. Dan Firaun ini merasa terancam karena bangsa Israel yang terus-menerus beranak pinak. Makanya dia kasih perintah ke bidan Israel untuk membunuh anak laki-laki yang lahir. Tapi kan bidan-bidan Israel ini gak mau dong bunuh bayi laki-laki Israel kan. Ketahuan sama Firaun, ditanya, kenapa bayi laki-laki yang gak dibunuh? Terus mereka bohong deh. Mereka bilang, lah saya belum nyampe, bayinya udah brojol. Nah terus ayat selanjutnya bilang kalau Allah justru berbuat baik dan memberkati mereka dengan memberikan mereka keluarga, mereka jadi berumah tangga. Lah kok Tuhan jadi memberkati kebohongan mereka sih? Nah ini nih yang harus kita perhatikan. Alkitab nggak pernah catat kalau Tuhan memberkati mereka karena mereka bohong. Yang Alkitab catat adalah di Keluaran 1 ayat 21, Allah memberkati mereka karena mereka takut akan Tuhan. Jadi bidan-bidan Israel ini bohong kepada Firaun karena mereka takut kepada Tuhan. Ya obviously mereka lebih menghormati perintah Tuhan daripada perintah Firaun. Nah ini bedanya para bidan Israel dengan Ananias dan Safira. Kalau Ananias dan Safira jelas-jelas mereka berbohong kepada Tuhan. Makanya langsung mati deh mereka. Dari kisah ini kita bisa belajar tentang etika truth. Nah, Alkitab memang bilang bahwa Allah adalah truth dan truth harus senantiasa diberitakan untuk mencapai justice dan righteousness. Jadi, kalau justru justice dan righteousness ini tidak bisa tercapai dengan truth, ya seperti kasus para bidan Israel ini, ya berarti benar mereka emang harus bohong ke Firaun. Jadi emang ada kasus-kasus tertentu yang somehow require kita untuk bohong. Dan malahan salah kalau kita jujur. Ya kalau misalnya para bidan Israel ini justru jujur dan nurut sama Firaun, ya mereka artinya akan membunuh bayi laki-laki Israel dan itu artinya mereka melawan Tuhan. Intinya segala tindakan kita ya balik lagi ke motivasi hati kita. Apakah hati kita sungguh-sungguh takut akan Allah atau emang mau melawan Allah? Dan ingat, Allah senantiasa menyelidiki hati kita, jadi hati-hati sama hati.